Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirza Falifi Syambas dengan stambuk 2018-30038. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Kecurangan dalam Laporan Keuangan Menguji Teori Fraud Triangle dengan ISSN Volume 19 nomor 1 tahun 2018. Latar belakang. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang fraud triangle, diantaranya oleh Ardiani dan Utaminingsih pada tahun 2015, yang melakukan analisis atas determinan financial statement melalui pendekatan fraud triangle pada perusahaan DB, menunjukkan financial statement nature of industry, rasionalisasi dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Najah pada tahun 2013 mengenai model pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle menunjukkan bahwa mengungkapkan financial target mampu mendeteksi atas terjadinya kecurangan laporan keuangan. Namun di sisi lain, financial stability tidak mampu melacak kecurangan laporan keuangan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Magakarina et al. Pada tahun 2016 mengenai fraudulent financial reporting, pengujian teori fraud triangle pada financial sector dan banking sektor di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial stability, external pressure, dan frequent number of CEOs picture berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi terjadinya fraudulent financial reporting. Sedangkan variabel lainnya seperti financial stability, institutional ownership, ineffective monitoring, change in auditor tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Cho dan Tan pada tahun 2007 mengenai deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menjelaskan variabel financial stability berpengaruh pada financial statement fraud. Variabel personal financial need tidak mempengaruhi financial statement fraud. Variabel external pressure berpengaruh pada financial statement fraud. Variabel financial target tidak berpengaruh pada financial statement fraud. Variable nature of industry berpengaruh pada financial statement fraud. Variable effective monitoring tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Dan variable rationalisasi terdapat pengaruh pada financial statement fraud. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mencoba untuk membuktikan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi dapat berpengaruh atas kecurangan laporan keuangan terancam dengan keadaan ekonomi, industri, dan situasi yang tidak terduga. Karena ketidakstabilitas keuangan merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi kinerja yang buruk dalam perusahaan. Teori. Menurut Tuanakota pada tahun 2014 dalam bukunya Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan bahwa sudut pertama pressure atau tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang pandangannya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Menurut SAS nomor 99 AIKPA tahun 2002, terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu
stabilitas keuangan dan kecurangan laporan keuangan, kebutuhan keuangan pribadi dan kecurangan dalam laporan keuangan, tekanan eksternal dan kecurangan laporan keuangan, dan target kecurangan dan target keuangan dan kecurangan laporan keuangan. Sudut kedua yaitu kesempatan atau opportunity. Terdapat dua jenis kondisi yang umumnya terjadi pada kesempatan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu ketidakefektifan pengawasan dan kecurangan laporan keuangan, kondisi industri dan kecurangan laporan keuangan. Sudut ketiga yaitu rasionalisasi populasi sampel. Populasi perusahaan tidak terindikasi melakukan manipulasi fraud dalam 3 tahun pengamatan sebanyak 131. Sampel perusahaan tidak terindikasi melakukan fraud dalam 3 tahun pengamatan sebanyak 44. Metode kuantitatif dirasa tepat dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang telah dijabarkan dalam latar belakang dengan menggunakan metode purposive sampling dengan teknik judgment sampling dari populasi perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai dengan 2017. Sektor ini dipilih karena menurut Indonesian Commercial Newsletter atau disingkat ICN, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan paling banyak investornya, sehingga memiliki tekanan dan tuntutan yang cukup tinggi. Hasil pada tabel 1 menunjukkan hasil pengujian Omnibus Test of Model Coefficient. Terlihat bahwa nilai chi-square sebesar 36.439 dengan signifikansi 0, alpha 0,05, model yang berarti bahwa Ho ditolak, sehingga dengan tingkat keyakinan 95% ada minimal satu variabel bebas yang berpengaruh pada variabel tak bebas. Pada tabel 2 menunjukkan hasil pengujian model summary. Terlihat penurunan 2 LL yang cukup signifikan dari 57.364 table iteration history menjadi 20.926 table model summary, dan berdasarkan koefisien Nagelkerke R² diperoleh bahwa ketujuh variabel independen, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi mampu menjelaskan 77,9% keragaman total dari logit. Pada tabel 4 menunjukkan hasil pengujian Hosmer dan Lemeshow. Diperoleh nilai 2424 dengan probabilitas signifikansi menunjukkan angka 0,965 sampai dengan alpha 0,05 yang menunjukkan bahwa Ho tidak ditolak, yang berarti bahwa model fit dengan data. Pada tabel 5 menunjukkan hasil pengujian classification, memperlihatkan kekuatan prediksi kecurangan laporan keuangan adalah sebesar 90,5%. Model regresi yang diajukan menunjukkan dari total 18 observasi perusahaan yang diprediksi non-fraud, ada 17 perusahaan atau sekitar 94,4% yang diprediksi tidak melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Kekuatan prediksi model untuk perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan memperoleh sebesar 87,5%, yang berarti bahwa model regresi yang diajukan ada 21 perusahaan yang diprediksikan melakukan fraud dari total 24 perusahaan observasi yang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dalam jurnal ini adalah hasil dari penelitiannya dijelaskan secara detail, dan metode dalam penelitian ini setiap bagiannya dijelaskan secara rinci. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan populasi secara jelas. Ya, demikian itu adalah hasil review jurnal yang saya jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.